Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan bahas satu buku. Bukunya tebal memang, ada 680 halaman di buku ini. Judul aslinya ialah Al-Qawaid Nizamul Hukmi fil Islam, yang ditulis oleh Syekh Dr. Mahmud Abdul Majid Al-Khalidi, yang dalam versi terjemahnya yang saya pegang ini berjudul Pilar-Pilar Sistem Pemerintahan Islam. Kalau ada yang bertanya, tunjukkan negara mana di dunia saat ini yang sistem pemerintahannya menggunakan sistem pemerintahan Islam. Maka kalau kita membaca buku yang saya pegang ini, maka kita akan dengan mudah mengklasifikasikan negara mana yang sistem pemerintahnya menggunakan sistem pemerintahan Islam. Memang beliau tidak menyebutkan negara mana, tetapi beliau memberikan batasan yang menjadi standar bagi kita, sehingga kita bisa mengklasifikasikan negara mana yang memang sistem pemerintahnya menggunakan sistem pemerintahan Islam, apakah bukan. Nah, standar itu beliau istilahkan dengan Al-Qawaid, pilar-pilar, ya, pilar-pilar sistem pemerintahan Islam. Maka layaknya sebuah bangunan yang ditopang oleh satu pilar atau beberapa pilar, ketika pilarnya itu hilang, maka bangunan itu akan hilang alias roboh. Nah, begitu juga dalam sebuah sistem pemerintahan, ketika pilar daripada sistem pemerintahan Islam itu tidak ada pada satu negara, maka tidak layak negara tersebut dikatakan menggunakan sistem pemerintahan Islam. Ya. Nah, apa saja pilar-pilar daripada sistem pemerintahan Islam itu? Yang pertama kata beliau, yakni as-siyadah li syar'i, kedaulatan berada di tangan syara, bukan di tangan rakyat seperti halnya demokrasi, bukan juga di tangan raja seperti halnya sistem kerajaan. Kemudian yang kedua, yakni kekuasaan di tangan umat, bukan di tangan rakyat. Sebab yang namanya rakyat itu tidak hanya kaum muslimin saja, tapi juga ada orang-orang kafir, ada orang-orang non-muslim. Dengan ini berarti kepala negara dalam Islam itu dipilih oleh umat. Yang ketiga adalah khalifah wajib diangkat satu untuk seluruh kaum muslimin di dunia. Diangkat dengan cara baiat, dibaiat oleh ahlu halli wal aqdi. Ini berbeda dengan sistem demokrasi ataupun sistem kerajaan di mana kepala negara itu diangkat dengan cara diambil sumpahnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ini hanya khalifah yang berhak mengadopsi suatu hukum. Baik hukum tersebut berkenaan dengan perkara-perkara syariat ataupun hukum tersebut berkenaan dengan perkara di luar syariat. Bukan majelis umat, bukan juga MPR atau DPR, juga bukan parlemen layaknya dalam sistem demokrasi. Nah, jadi negara mana yang menerapkan sistem pemerintahan Islam berdasarkan 4 pilar tadi, maka jawabnya adalah tak ada satupun negara di dunia ini yang menerapkan sistem pemerintahan Islam. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.